Sedangkan masalah teknis Nabi sallallahu alaihi wasallam kembalikan kepada manusia. Karena teknis akad ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan urusan dunia. Sudah? Sedangkan batasan akad ini berkaitan dengan hukum syariatnya. Bedakan dua hal ini. Dan Nabi SAW pernah bersabda, Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Baik. Bedakan dengan kalimat yang kedua. Antum a'lamu bi ahkami umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Satu atau dua? Coba lihat di kolom chat. Yang merupakan kalimat yang bersumber dari dalil yang mana? Satu atau dua? Satu. Yang atas. Tayyib. Satu ya. Alhamdulillah. Ijma satu. Ini bapak-bapak satu atau dua? Oh, bapak-bapak milih satu. Baik, alhamdulillah. Nah. Ibu-ibu juga milih satu ya. Alhamdulillah. Tayyib. Baik. Ini yang benar ya. Sedangkan yang dua ini salah. Kalau kita ditanya siapa yang lebih ngerti tentang hukum urusan dunia? Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih paham mengenai hukum urusan dunia? Jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk masalah hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling paham. Tapi kalau bicara masalah teknis, praktisi paling paham. Untuk urusan dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam serahkan kepada manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Sababul Wurud hadis ini ya. Sedangkan untuk hukum urusan dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling ngerti karena beliau sallallahu alaihi wasallam yang dapat wahyu dari Allah. Tolong bedakan dua hal ini. Makanya kalau bicara masalah teknis akad, praktisi lebih ngerti. Anda misalnya membahas tentang, Pak Ustadz, gimana sih caranya bisnis biar menguntungkan? Ustadznya gak ngerti, Pak. Wong Ustadznya bukan bisnismen, bukan praktisi pebisnis. Ya, kecuali kalau Ustadznya seorang praktisi bisnis ya. Dia bisa cerita pengalamannya. Tapi kalau ditanya, Ustadz praktek bisnis ini kira-kira ada unsur ribanya atau tidak? Ustadz bisa ngasih penjelasan. Ya. Ada sebagian orang yang protes kayak gini. Ustadz jangan gampang nyebut ini riba. Ini riba, ini goror, gampang sekali nyebut ini haram. Lah kenapa? Ustadz kan bukan praktisi. Kan gak ngerti ini riba atau bukan. Subhanallah. Maksud Bapak bagaimana? Praktisi lebih ngerti Pak Ustadz, ini riba atau bukan? Baik. Apakah untuk bisa memahami ini riba atau bukan, orang harus praktek dulu? Sehingga baru dia tahu kalau ini ada ribanya. Sehingga orang untuk bisa ngerti, ini transaksi riba, dia praktek dulu, dia jalanin dulu transaksi itu, oh saya tahu kalau ini riba. Kenapa? Saya sudah menjalaninya. La haula wala quwata illa billah. Ini kaidah dari mana? Berarti untuk bisa tahu ini judi atau tidak, saya main judi dulu baru ngerti, oh ini judi. Saya sudah pernah praktek. La haula wala quwata illa billah. Sehingga kalau bisa orang boleh tahu atau orang baru bisa tahu minuman ini memabukkan, mendem baru ngerti kalau ini memabukkan. Ustaz kan enggak ngerti.
Dia nggak pernah mendem kok bilang ini khamr. Coba dulu Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Ya. Untuk bisa memberikan penjelasan hukum, nggak perlu praktek. Terus dari mana Anda bisa mengetahui? Dengar informasi yang pernah dilakukan oleh para praktisi. Praktisi bilang seperti ini, skemanya kayak gini. Oh, kami paham. Berarti seperti ini pendekatan fikihnya kayak gini. Dari situ kita bisa menarik hukum demikian. Dari bagaimana mereka menjelaskan. Dipahami insya Allah ya. Sehingga kalau Anda tanya tentang teknis akad, Ustadz tidak ngerti. Tapi teknis akad ini bisa dipakai untuk bahan menjelaskan batasan apakah akad ini melanggar aturan ataukah tidak secara syar'i. Walhamdulillahirabbil alamin. Tayyib, insya Allah bisa dipahami sampai di sini. Nah, karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada asalnya yang namanya ekonomi ya, yang namanya praktek ekonomi itu sebenarnya tidak perlu kita sematkan dengan apa ya? Dengan label syariat. Ya. Jadi perkara yang mubah, perkara dunia, karena hukum asalnya mubah, maka sebenarnya tidak perlu disematkan label syariat. Tidak perlu disematkan label syariat. Loh kenapa? Karena ini bukan datang dari syariat, tapi dari praktek keseharian manusia. Dari tradisi uruf mereka. Yang dikasih label syariat itu kan yang datang dari syariat. Ya. Contohnya gimana Pak? Meja ini buatan manusia. Kita tidak pernah mendengar istilah meja syariat. Ini HP buatan manusia. Kita tidak pernah mendengar istilah HP syariat. Dan seterusnya. Maka pada asalnya dalam praktek muamalah juga karena itu berasal dari aktivitas manusia, tidak kita kasih label syariat. Tapi Pak Ustadz sudah jadi istilah umum. Apa itu ekonomi syariat? Ekonomi syariat. Ini kan ma'ruf ya. Jurusan apa? Ekonomi syariat. Kan sudah jadi jurusan. Salah satu jurusan di Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Syariat. Ya, terlepas dari setuju dan tidak setuju, pada asalnya ekonomi itu kan praktek aktivitas manusia dalam bermuamalah. Dan tidak dijelaskan oleh syariat tentang skemanya. Sehingga bagaimana skema dagang, bagaimana skema jual beli, bagaimana skema akad salam, dalam Al-Quran dan Sunnah kita tidak jumpai. Skema mudharabah itu gimana sih? Dalam Al-Quran kayak gimana skemanya? Kita nggak jumpai skema mudharabah. Dalam Sunnah kita juga nggak menjumpai skema mudharabah. Cuman syariat ngasih batasan. Mudharabah itu harus seperti ini batasannya. Agar berbeda dengan akad utang piutang. Sehingga nanti ada konsekuensi. Kalau utang nggak boleh ada tambahan, kalau mudharabah boleh ada tambahan. Baik. Lalu bagaimana dengan istilah yang sudah kadung terkenal dengan istilah ekonomi syariat? Jawabannya adalah jika penyematan syariat ini tujuannya litamyiz, untuk membedakan. Sebenarnya tujuannya untuk membedakan. Membedakan dengan apa? Membedakan antara yang bersih dari pelanggaran dengan yang banyak bercampur pelanggaran. Insya Allah tidak masalah. Dan memang fungsinya seperti itu. Sehingga pemberian label syariat itu fungsinya adalah untuk membedakan ini praktek ekonomi konvensional yang masih banyak ribanya, masih banyak gorornya, masih banyak praktek larangannya, praktek yang dilarang, dengan ini praktek ekonomi yang bersih dari semua unsur-unsur yang haram.
maka dikasihlah label syariat. Sehingga posisi label ini bukan menjelaskan skemanya diajarkan oleh dalil, bukan, tapi untuk menjelaskan bahwasanya skema ini berbeda dengan skema yang umumnya dilakukan, yang di situ mengandung banyak pelanggaran. Paham gitu ya? Insya Allah paham ya?